Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa syukurillah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk senantiasa melakukan apa yang kita rencanakan dan menjadi sebuah komitmen bersama bahwa kita adalah bersaudara, kita bersilaturahmi, dan senantiasa akan menghasilkan karya yang abadi sepanjang masa. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih, kehormatan dan kebanggaan buat saya bisa bersilaturahmi kembali dengan UPT Unsyah Press Banda Aceh yang dikomandani oleh Pak Taufik Abdul Ghani yang keren, hebat, dan luar biasa. Ini senantiasa memiliki ide-ide kreatif yang terus berinovasi untuk membuka dan mendukung gerakan literasi informasi, dan inilah UPT Unsyah Press yang luar biasa. Yang ketiga, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman peserta workshop untuk menulis true story di UPT Unsyah Press Banda Aceh yang luar biasa. Semoga ini menjadi bagian silaturahmi kita untuk senantiasa bisa berkarya bersama untuk turut serta membangun keabadian dan juga turut serta membangun multi generasi NKRI. Yang keempat, Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya akan mulai paparkan beberapa hal terkait apa yang akan memantik motivasi dan inspirasi kita, bagaimana kita bisa menulis kisah nyata yang menjadi landasan dasar nanti menjadi kisah inspiratif. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu pernah mengalami sesuatu dan itu pernah dirasakan. Ada yang diungkapkan langsung dengan cerita, kami hormati bahwa hari ini kita bersama-sama untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi program Pak Topgan, Pak Taufik Abdul Ghani di UPT Unsyah Press ini, sebuah komunitas yang luar biasa yang kemarin saya simak juga sudah diluncurkan komunitas literasi informasi nasional, dan itu akan senantiasa menjadi pemantik untuk kita bersama-sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, langsung saya akan sampaikan begini. Kalau selalu saya nyanyikan di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis, oh ye. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. La 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 la. Nah, Bapak dan Ibu, inilah komitmen kita untuk menulis. Kenapa? Karena posisi ini yang selalu saya katakan bahwa ada hal-hal yang kita alami, kita rasakan, dan juga kita lihat serta kita dengarkan itu akan menjadi bagian penting dalam proses menulis kita. Apa yang saya tayangkan di sini bagian-bagian kecil yang akan membangun keabadian kita dari tulisan. Kita mau menulis kisah inspiratif berbasis kisah nyata, true story, ini akan bisa kita lihat dalam berbagai dimensi. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Kalau di slide selanjutnya, ya, Bapak dan Ibu, kalau saya katakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati tentu akan meninggalkan nama harum. Nah, disinilah bagaimana untuk meninggalkan nama harum dan abadi selamanya, tentu menulislah. Kata kuncinya menulislah. Jadi apa yang diprogramkan Pak Taufik ini betul-betul luar biasa karena akan memberikan ruang dan kesempatan untuk kita bagaimana kita bisa mengharumkan nama kita, membangun keabadian kita ke depan. Sederhana saja, hal-hal yang mudah Bapak dan Ibu bisa menuliskan nanti kisah masa kecilnya dulu. Kan sekarang Bapak Ibu yang sudah sukses jadi guru, jadi dosen, jadi mahasiswa, jadi apapun namanya, itu memiliki kisah-kisah dari titik balik titik nol. Yang posisi itu akan menjadi salah satu bagian yang bisa kita ungkapkan ke depan. Baik, kita lihat slide yang ketiga. Nah, di slide yang ketiga, Bapak dan Ibu, kita akan, saya katakan di situ, menulis itu mudah. Ya, Mas Taufik silakan dilanjutkan ke slide berikutnya. Jadi menulis itu mudah Bapak Ibu, karena apa? Menulis itu menjadi salah satu bagian penting yang tentu tidak bisa kita temukan dalam proses menulis seperti ketika kita berkata-kata. Nah, sehingga Bapak dan Ibu ketika nanti menulis nggak usah
memikirkan saya akan menulis sesuatu yang akan menjadi dampak bagi kita. Lah dampaknya seperti apa? Tentu dampaknya akan berdampak positif karena akan menjadi bahan edukasi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tulisan kita itu kok bisa dianggap mudah. Nah, Mas Taufik mohon dilanjutkan slide-nya ke slide ketiga. Posisi ini yang nanti menjadi bagian penting bagaimana kita merealisasikan aspek-aspek ketika kita bisa mewujudkan tulisan itu berbasis kisah nyata. Nah, kisah nyata ini tentu tidak bisa dilepaskan dari beberapa aspek yang nantinya akan digunakan dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Ya, slide yang ketiga Mas, atasnya sebelumnya. Ya, sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, ini. Bapak dan Ibu, ini salah satu yang saya katakan menulis itu mudah. Ini hasil tulisan yang baru saja kita luncurkan kemarin. Ini kisah inspiratif tapi berbasis kisah nyata yang dialami masing-masing penggemarnya Mas Didi Kempot. Nah, termasuk karena saya juga termasuk penggemarnya Didi Kempot, maka hasilnya itu. Jadi kita sudah buat kisah nyata, kisah inspiratif nanti bisa kita buat sendiri. Pak Topgan juga bisa memfasilitasi kumpulan dari kisah-kisah inspiratif yang dikelompokkan nanti bisa menjadi kelompok kisah inspiratif berbasis kisah nyata dari misalnya pendidikan, dari hukum, dari politik, dari agama, dari budaya itu bisa. Sehingga kisah-kisah inspiratif ini contoh nanti kan bisa kita lihat contoh di pendidikan. Ada pengalaman-pengalaman inspiratif guru yang ada di Banda Aceh di seluruh kota-kota yang ada di daerah pinggiran Lok Sumawe dan sekitarnya sana nanti bisa dikumpulkan. Kira-kira misalnya 50 penulis kisah inspiratif dari pendidikan. Nanti seri 1, seri 2, seri 3, seri 4 terus gitu. Nanti yang politik juga kita undang para anggota DPR untuk menuliskan kisah-kisah inspiratifnya berbasis pengalamannya ketika mereka kampanye dan lain sebagainya. Jadi ini yang menjadi salah satu contoh. Ini baru saja kita luncurkan kemarin. Kemudian dalam era COVID kemarin kami juga meluncurkan ini Bapak Ibu. Ini baru aja kita luncurkan juga kemarin. Sehingga posisi ini kunci tara kita. Ini gabungan tulisan dari penulis-penulis inspiratif juga. Lalu kemarin baru saja kita luncurkan juga ini kalau ini kumpulan puisi Corona Membuka Mata Semesta. Jadi sebenarnya kita mau menulis apapun itu bisa dan bisa kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Entah mau dinamai apa saja itu bisa kita temukan di sana. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Ada aspek yang bisa kita lihat di slide berikutnya. Sebelum itu Mas Topik, menulis kisah inspiratif itu bisa dari diri sendiri tapi juga bisa dari orang lain, ya. Bisa dari diri sendiri tapi bisa juga dari orang lain. Kenapa? Jadi kalau kita mau menulis diri sendiri gampang. Itu kita mulai dari masa kecil kita. Kita bisa nulis masa kecil saja, usia 0 tahun sampai 5 tahun bisa menjadi satu buku, ya. Jadi kalau misalnya itu dibuat dari orang lain, itu bisa orang lain itu orang yang disayangi, orang yang idolakan, misalnya ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya. Entah tulisan-tulisan itu akan kita kemas dalam bentuk memoir boleh, kisah inspiratif boleh, biografi boleh, autobiografi boleh. Itu dari nama saja. Tetapi yang terpenting bagaimana kita bisa mengungkapkan ide dan gagasan itu menjadi penting. Nah, sekarang langkah-langkahnya seperti apa yang harus kita lakukan untuk menulis kisah inspiratif berbasis kisah nyata. Nah, yang pertama harus ada niat untuk menulis. Ini penting. Karena niat untuk menulis itu adalah niat kebaikan juga sudah tercatat menjadi amal kebaikan. Sehingga niat menulis ini akan menjadi kekuatan kita untuk bisa merealisasikan ide dan gagasan kita. Yang kedua, tentukan objek yang akan ditulis. Apakah diri sendiri atau orang lain? Ini penting. Karena apa? Kalau diri sendiri berarti kan kita tinggal menggali dari titik nol apa yang sudah kita alami, kita rasakan. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa aspek yang tentu akan kita lakukan sama-sama, jadi nanti akan menjadi bagian penting kalau kita lihat dari orang lain. Kalau orang lain tentu kita harus mengumpulkan semua bahan pendukung untuk memperkaya repertoire kisah dan pengetahuan kita dari orang lain. Nah, dengan demikian program ini tentu akan melibatkan beberapa aspek yang tidak bisa dilepaskan dari diri kita. Salah satunya adalah
orang lain yang terdekat, orang lain yang tahu, orang lain yang bisa kita jadikan sumber inspirasi, sumber motivasi, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, slide berikutnya, yang keempat, mulailah menulis, ya. Mulailah menulis dan tidak perlu berpikir baik dan buruk pada tulisan kita. Jadi kita selalu positive thinking, Bapak Ibu. Karena apa? Dari situ akan mengantarkan dan menjadi modal kekuatan kita untuk menulis. Ya. Yang kelima, jangan merasa rendah diri atau berkeluh, saya tidak bisa menulis. Semua orang bisa menulis. Karena apa, Bapak Ibu? Buktinya bisa nulis di status, di WhatsApp, di Facebook, di Twitter, dan di mana-mana, atau di blog dan lain sebagainya. Lah, kemudian yang keenam, wujudkan draft tulisan, kemudian baru dibaca ulang dan diedit kembali. Jadi langkah sederhananya itu, tetapi basisnya apa? Yang di atas itu, ciptakan kenyamanan hati dan pikiran agar menyertai, ya, agar menyertai suasana tulisan kita. Jadi tulisan kita itu akan dipengaruhi suasana hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita perlu memperkaya diri, perlu mengingat diri apa yang kita miliki dan juga apa yang menjadi satu bagian penting dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita lihat bagaimana kita di slide berikutnya kita harus menguasai formasi menulis kisah inspiratif berbasis kisah nyata. Slide berikutnya kita lihat dengan 8D. Nah, ini rumusnya di sini. Dengan 8D kita lihat nih, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu kan punya, kita diberi Allah, diberi Tuhan itu dengan indera yang sempurna. Salah satunya mata, telinga. Apa yang dilihat itu akan menjadi sumber dasar apa yang bisa kita imajinasikan berbasis fakta dan data empirik. Jadi meskipun kita menulis kisah nyata, bukan berarti kita tidak berimajinasi, Bapak Ibu. Saya contohkan misalnya, saya membuat kalimat kemarin, saya melihat misalnya seorang kakek penjual dawet itu dengan keranjang yang dipikulnya itu terengah-engah di siang hari. Lalu saya buat kalimatnya begini. Saat aku berjalan, aku melihat seorang kakek yang sedang menjajakan dawetnya. Disitulah aku merasa dekat dan mencoba mendekatinya. Aku melambaikan tangan untuk memanggil beliau. Bapak, tunggu, saya mau beli dawetnya. Nah, sambil duduk, beliau berkipas-kipas. Sebentar ya Mas, saya rasa panas, saya tak istirahat sejenak. Nah, saat itulah saya melihat kekuatan, keteguhan hati yang dimiliki oleh sang kakek penjual dawet. Semangat yang terpancar dari wajahnya. Lalu aku coba tanya, kakek enggak lelah? Ya lelah, tapi bagaimana lagi? Ini usaha yang harus tetap saya jalankan. Karena kalau saya tidak menjalankan ini berarti saya tidak akan bisa makan. Ini dari sesuatu yang dilihat. Jadi kita bisa melakukan yang saya katakan, kisah nyata itu bisa dari diri sendiri, tapi bisa juga dari orang lain yang dilihat. Lalu bisa juga dialami ketika Bapak Ibu misalnya suatu saat melakukan perjalanan sendiri, pulang dari kampus sudah pukul 11 malam karena habis lembur di kampus, lalu jam 11 malam, tiba-tiba belnya bunyi sendiri. Bapak Ibu di mobil belnya bunyi sendiri, lalu di situ Bapak Ibu mengalami kisah yang agak menyeramkan. Nah, dari apa yang dialami dan dirasakan, itu akan bisa menjadi sebuah tulisan. Nanti kisah nyata, kisah inspiratifnya apa? Setelah itu Bapak Ibu misalnya langsung bahwa ketika mengalami dan merasakan itu langsung membaca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau itu dibaca dengan ayat kursi, Bapak Ibu jadi tenang, akhirnya Bapak Ibu ternyata bisa menemukan kedamaian. Nah, itu bisa menjadi tulisan-tulisan yang bisa dirasakan. Atau misalnya saat Bapak Ibu mengalami putranya sakit, bagaimana seorang ibu ketika putranya sakit apa, itu kan Bapak Ibu bisa mengalami, melihat dan merasakan langsung, itu terintegrasi tiga-tiganya. Itu bisa diungkapkan. Dan Bapak Ibu saya yakin mengalami itu semua. Apalagi misalnya mengalami di tingkat sosial ketika Bapak Ibu kondisi sudah betul-betul tidak ada simpanan uang, tapi
kondisi bapak ibunya membutuhkan uang atau saudara yang membutuhkan uang atau tetangganya membutuhkan uang dan harus bapak ibu carikan karena ini menyangkut nyawa seseorang. Itu kisah inspiratif yang luar biasa. Tidak semua orang bisa, tidak orang semua punya ketika dalam kondisi tertentu tetangganya membutuhkan uang untuk operasi kaitannya dengan nyawa, akhirnya kita mau tidak mau padahal kita tidak punya stok uang cash, maka kita harus cari hutangan, cari pinjaman kemana-mana. Itu tidak semua orang bisa seperti itu. Itu bisa menjadi kisah inspiratif berbasis kisah nyata yang luar biasa. Lalu sesuatu yang dikerjakan. Bapak dan Ibu bekerja sebagai profesor saja, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pegiat literasi, sebagai apa saja bisa. Apa yang dikerjakan itu bisa menjadi sebuah tulisan berbasis kisah nyata. Bapak Ibu misalnya sebagai guru, best practice selama ngajar, Bapak Ibu bisa itu berbasis kisah nyata bisa menjadi sebuah komponen yang bisa diungkapkan menjadi tulisan. Bapak Ibu sebagai pegiat PKK itu bisa menjadi sebuah tulisan dalam bidang sosial. Bapak Ibu bidang guru dosen pendidikan. Nanti para anggota DPR bidang hukum, bidang politik. Banyak yang bisa. Hal-hal dari profesi bisa menjadi kisah inspiratif yang berbasis kisah nyata. Lalu dikomunikasikan. Bapak Ibu sebagai penyuluh, Bapak Ibu sebagai mubalik, sebagai ustadz, sebagai motivator, sebagai apapun. Itu yang dikomunikasikan akan bisa bersinergi dan bisa menjadi hasil sebuah tulisan yang luar biasa. Lalu dikolaborasikan. Bapak Ibu kan tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia bisa memiliki 3 pilar sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius. Ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, kita mesti akan menemukan masing-masing diri tidak mau direndahkan, masing-masing diri ingin ada keunggulan. Dan pada saat itulah tingkat ego dan super ego kita bermain. Nah, disitulah akan menjadi sebuah ide gagasan yang luar biasa. Berbasis fakta dan data empirik bisa kita ungkapkan. Nah, kekuatan-kekuatan itu jelas akan memberikan kolaborasi yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Kalau ini menjadi salah satu bagian nyata, ini yang betul-betul akan bisa kekuatan kita akan sinergis dalam bidang yang hal ini bisa dilakukan oleh semua orang. Lalu sesuatu yang dikritisi dan dibicarakan. Bapak dan Ibu misalnya saat ini di Indonesia saat ini sedang ramai Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen itu bisa bicara tentang kisah nyata pengalaman bagaimana kita menerapkan program Merdeka Belajar yang tentu ini masih ada pro kontra. Kemudian ketika Bapak Ibu berbicara masalah kurikulum yang terus berganti-ganti juga, ini menjadi kisah nyata pengalaman Bapak Ibu menerapkan di sekolah, di kampus. Kemudian sesuatu yang dikritisi dibicarakan di masyarakat, kritisi di bidang sosial keagamaan, di bidang budaya, itu bisa menjadi bahan tulisan, kisah inspiratif berbasis kisah nyata. Lalu ini, yang disayangi Bapak Ibu. Kalau sudah bicara pada yang disayangi, ini seperti dari yang disayang-sayang hilang gitu ya. Nah, ini akan bisa menimbulkan ide-ide gagasan yang luar biasa, akan menjadi luar biasa. Sehingga posisi ini ketika menjadi salah satu bagian penting, kita bisa ambil bahwa program yang kita temukan nanti untuk bisa menulis kisah inspiratif, ya, untuk bisa menulis kisah inspiratif berbasis kisah nyata atau true story dengan 8D yang saya katakan dilihat, dialami, dirasakan. Ini menjadi salah satu bagian penting bahwa konsep dilihat, dialami, dirasakan, lalu dikerjakan, lalu dikomunikasikan, lalu dikolaborasikan, dikritisi dan dibicarakan, lalu disayangi. Karena orang yang disayang ini betul-betul akan memberikan satu kontribusi yang nyata ketika kita real memberikan hal yang positif untuk bisa menjadi kita kekuatan untuk nanti menulis. Jadi 8D ini akan menjadi modal dasar Bapak Ibu bisa menulis. Dari yang dilihat kita akan bisa menuliskan apa saja, apa yang dialami bisa, dirasakan bisa, dikerjakan bisa, dikomunikasikan bisa, dikolaborasikan bisa, dikritisi dan dibicarakan bisa, disayangi bisa. Dan juga Bapak Ibu mungkin bisa saya tambahkan satu lagi, didengarkan itu pun bisa menjadi bahan tulisan. Cukup dari mendengar kita bisa menulis. Bapak Ibu mendengar saya memberi materi kayak gini, Bapak Ibu bisa menulis tentang Rohmadi. Bapak Ibu bisa menulis tentang Pak Taufik. Jadi apa yang kita dengarkan pun bisa kita tuliskan. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk bisa menguatkan 8D yang Bapak Ibu pahami, yang saya katakan tadi, Bapak Ibu harus menjadi
seseorang yang kaya dengan repertoar kata, repertoar bahasa. Tentu Bapak Ibu untuk bisa menulis satu tulisan itu mesti membacanya lebih dari satu tulisan. Silahkan Mas Taufik dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, nih, menjadi penulis harus rajin berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kenapa saya katakan harus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca? Karena dengan menulis, dengan membaca, ini sinergis. Bapak Ibu boleh memulai dari menulis dulu bisa, lalu membaca dulu bisa, atau membaca dulu baru menulis bisa. Ini sangat sinergis. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu menulis lalu tidak tahu, Bapak Ibu lalu membaca. Kalau Bapak Ibu membaca lalu apa yang dibaca dituliskan, ini akan saling menguatkan. Kenapa? Karena itu yang selalu saya katakan, itu akan memantik semangat kita untuk selalu aktif, untuk selalu kreatif, untuk selalu inovatif, dan untuk selalu produktif. Kenapa? Karena target sukses seorang penulis itu akan menghasilkan tulisan, Bapak Ibu. Target seorang penulis itu akan menjadi sumber literasi informasi. Kalau tulisan-tulisan kita, buku-buku kita seperti yang saya tunjukkan Bapak Ibu ini tadi, seperti ini. Kemudian saya tunjukkan Bapak Ibu misalnya buku ini Sobat Ambiar ya, Sobat Ambiar seperti ini. Ini ketika dibaca orang lain ini akan menginspirasi dan ini berdampak semuanya buat kita semua. Nah, kalau ini semua sudah, maka Bapak Ibu tinggal bagaimana mewujudkan. Karena menulis itu adalah membangun keabadian. Wujudnya bisa apa? Bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk modul, bisa dalam bentuk jurnal, novel, kemudian naskah, dan aneka warna, dan itu bisa diwujudkan secara sinergis. Nah, dengan demikian, Bapak dan Ibu tentu kenapa harus selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, ini menjadi modal untuk bisa mewujudkan tulisan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di era digital, Bapak dan Ibu tidak bisa melepaskan diri dari namanya materi digital. Yang ada di digital, kita kan punya smartphone, katanya handphone kita pintar. Apakah orangnya pintar juga? Nah, ini menjadi dampak yang harus kita pahami. Jadi di era digital ini Bapak Ibu, aneka konten di digital library, ini Pak Topgan juga mantan Kepala Perpustakaan Unsiah, jadi aneka materi, sumber literasi ada semua di perpustakaan. Dan di era digital ini sekarang bisa kita temukan aneka materi digital yang akan memperkuat repertoire kita. Kenapa? Saya harus ajak Bapak Ibu untuk menelusuri ke penguatan repertoire kata, repertoire bahasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu untuk menulis itu di sini di kepala kita ini harus dipenuhi dengan kosakata-kosakata yang bervarian dari buku-buku. Dari buku-buku inspiratif, dari buku-buku novel, cerpen, aneka kisah, dan macam-macam. Itu akan berdampak. Dan itu Bapak Ibu bisa temukan melalui materi digital ataupun materi non-digital. Dan itu penting buat kita untuk memperkaya repertoire kita. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkaya diri dengan menelusuri pustaka digital itu menjadi sangat penting ketika kita lihat pada apa yang kita temukan nantinya di digital library. Semua akan menemukan aneka naskah, aneka warna, aneka kata, aneka kosakata, aneka diksi, dan aneka-aneka yang tentu akan bisa memberikan inspirasi baru. Silakan dilanjut Pak Topgan slide-nya. Nah, dalam posisi itu Bapak Ibu, kita bisa temukan bahwa di sini tentu Bapak Ibu akan bisa menemukan berbagai model. Bapak Ibu ketika nanti mau menulis, kalau misalnya masih ragu-ragu, seperti apa toh tulisan true story itu yang bisa kita lihat, Bapak Ibu tinggal klik saja di Google, bisa klik di perpusnas.go.id, bisa klik di unsiah.ac.id, bisa kemudian klik di aneka ini Kemendikbud, bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita cari melalui digital, melalui internet. Sehingga apa? Itu menjadi bagian penting untuk apa? Memahami dan mengenali aneka model tulisan. Sehingga di situ akan memperkaya literasi informasi kita. Kenapa? Agar informasi kita tidak kekurangan kata, tidak kekurangan literasi yang akhirnya akan membuat kebuntuan dalam kita menulis. Orang yang menulis mengalami kebuntuan karena dia kurang membaca. Jadi bukan masalah hal apapun. Sebenarnya kalau kita banyak membaca, maka repertoire kata di atas, di dalam benak dan pikiran kita tinggal klik saja di enter akan keluar. Kita bicara masalah budaya, kita klik budaya. Berbicara masalah budaya, kita tidak akan bisa lepas dari hal-hal yang tidak dipikirkan.
Lalu misalnya kita klik bicara masa lalu, masa kecil. Oh, saat aku duduk di kelas 2 SD, disitulah aku mengenal seorang guru yang begitu sabar dan bijaksana. Saat aku berbicara masalah matematika, yang nantinya akan mengantarkan aku menjadi orang yang pinter dan cerdas, ternyata pengalamanku harus kandas karena aku mendapatkan nilai merah. Pengalaman itu tak terlupakan dan ini menjadi bagian penting yang memantik motivasiku untuk belajar. Nah, itu memantik kita kembali ke titik masa lalu, ke titik nol. Jadi sebenarnya bisa kita bawa dalam konteks yang bisa kita lakukan. Baik, kita masuk slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, banyak membaca buku inspiratif akan memperkaya repertoar bahasa kita. Ini contoh-contoh buku inspiratif, kisah-kisah inspiratif yang Bapak Ibu perlu lihat. Anda misalnya Bob Sadino, ada Cut Mutia ini dari Aceh, ada Khairul Tanjung, itu ada guru dosen hebat dan luar biasa. Kemudian gitu ada Pak Rafiq Arsidi, itu yang kami tulis biografinya, kisah inspiratifnya berbasis kisah nyata, itu Rektor UNS periode lalu. Lalu kita juga ini ada misalnya kisah-kisah inspiratif masa KKN. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita tuliskan. Ini ada Pak Presiden Jokowi, ada Pak Presiden Habibie, ada Agung, ini polisi yang keren, yang selalu mengatakan segala sesuatunya penting, tapi yang penting bagi kita adalah ketika kita melakukan hal yang lebih penting untuk kemaslahatan. Itu misalnya kisah inspiratif dari kisah nyata diri kita dengan ibunda kita. Siapa yang tidak merasakan kisah inspiratif, kisah nyata dengan seorang ibu? Saya yakin semua punya. Jadi dan dengan ibu ini tentu tidak bisa lepas dan mudah untuk menceritakan. Pokoknya menceritakan kisah nyata dengan ibu itu tidak akan ada habisnya. Nah, saya menemukan dengan bapak itu masih lebih banyak dengan ibu. Tapi dengan bapak itu ya masih standar. Nah, dari situ akan memperkaya kita. Nah, lalu kita lihat saatnya sekarang mulai untuk menulis dan membaca. Jangan menunggu besok. Ini, kenapa Bapak dan Ibu? Berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Entah itu menulis kisah nyata, entah menulis kisah imajinatif, entah menulis aneka macam tulisan-tulisan yang berbasis dari imajinasi dan kisah nyata kita, itu yang pertama bermanfaat pada pengembangan diri kita. Kenapa? Karena dengan menulis kita akan bisa memantik pengembangan diri kita lebih baik lagi dan itu mengantarkan komitmen kita. Kemudian yang kedua itu juga akan menambah publikasi ilmiah kita, baik itu dalam bentuk yang fiksi maupun non fiksi. Kemudian itu menjadi karya inovatif kita, karya monumental kita yang bisa dihak patenkan dan hak ciptakan. Dan itu menjadi bagian penting kalau buku akan menjadi hak cipta dan itu akan menjadi kisah monumental yang nantinya itu akan bisa berdampak pada tadi yang saya katakan, kalau harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan nama harum dari karya kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kenapa saya katakan itu harus dimulai dari sekarang? Karena apa? Saatnya Bapak Ibu harus memiliki karya, ya. Saatnya lah Bapak Ibu harus mulai memiliki karya-karya monumental seperti ini. Jadi slide berikutnya Mas Taufik. Nah, jadi dari slide inilah yang nanti akan bisa mengantarkan kita untuk memantik. Nah ini, Bapak Ibu saatnya mulai punya karya monumental seperti ini. Sehingga karya-karya seperti ini, insya Allah kalau roh mati, kalau Allah sudah mengendaki meninggal, mengendaki kembali, pasti akan diambil kembali. Tapi dengan karya-karya saya, tulisan-tulisan saya, buku-buku saya yang dipakai dan dibaca umat seluruh dunia, ini insya Allah akan abadi sepanjang hayat. Jadi kalau orang meninggal itu kan dari rumah sakit saja ditanya, meninggalnya kapan? Nah itu udah langsung dilupakan. Mayitnya dibawa pulang kapan? Tapi kalau kita masih punya karya-karya monumental seperti ini, maka kita akan abadi selamanya. Jadi posisi inilah yang penting karena selalu saya katakan menulis itu membangun keabadian dan karya nyata kita akan betul-betul akan bisa menjadi salah satu bagian penting yang dikenang umat sepanjang hayat. Kita masuk slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bisa menuliskan karya-karya monumental, kita tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Kita harus integrasikan semua komponen pengetahuan baik online maupun offline. Dan itu kita gabungkan.
Dari pengalaman-pengalaman kisah nyata yang kita miliki itu menjadi sumber dasar utama. Tapi pengalaman-pengalaman offline dan online yang terintegrasi dengan pengetahuan hidup kita itu akan menjadi bumbu-bumbu pemanis yang tentu rasanya bisa akan beraneka rasa, aneka warna, dan itu akan menjadi nano-nano seperti permen nano-nano. Nah, jadi kalau rasanya itu akan bisa menjadi pemantik dan pemanis, tentu kan indah. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar diberi roti saja, roti tawar itu kan kurang menarik. Tapi ketika Bapak Ibu membuat sarapan dengan roti tawar itu kan akhirnya diberi coklat, diberi stroberi, lalu dibakar, lalu diberi polesan. Itu menjadi pemantik pemanis yang betul-betul memberikan nilai yang luar biasa. Nah, kalau itu bisa dirasakan secara sinergis, itu diberikan kontribusinya yang nyata, maka kekuatan itu akan menjadi warna yang berbeda agar kita nanti menghasilkan tulisan yang berkualitas, indah, manis rasanya, dan membuat ketagihan pembacanya. Itu yang harus kita miliki. Baik, slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, dibutuhkan strategi yang luar biasa untuk bisa menghasilkan tulisan berbasis kisah nyata. Jadi aktif learning strategy ini akan bisa menjadi salah satu bagian penting seperti berbasis problem based learning. Ada berbasis kasus, ada berbasis misalnya kolaboratif yang dengan teman atau kolaborasi dengan sahabat. Ini akan bisa menjadi salah satu pemantik yang nanti bisa menjadi tulisan kecil misalnya. Ini misalnya berbasis kisah nyata seperti ini. Atau misalnya itu menjadi pemantik kisah nyata seperti ini, Bapak Ibu. Ini kisah nyata ini dengan bapak saya, ini dengan ibu saya. Jadi hampir semua bisa menjadi tulisan-tulisan yang bisa kita kemas, bahwa tulisan-tulisan itu akan bisa menjadi bagian penting yang kita lakukan terintegrasi dalam proses nyata. Kita lanjut pada slide berikutnya. Kita berbasis kasus ya. Jadi kalau kita membuat kasus, itu akan memberikan warna yang berbeda misalnya. Strategi untuk melibatkan narasumber dan orang lain yang tahu mengenai objek tulisan kita. Dalam skenario seperti kehidupan nyata yang begitu kompleks. Itu ketika kita menulis kisah nyata dari orang lain. Nah ini nanti justru ketika Bapak Ibu sudah terbiasa nulis ini, Bapak Ibu akan bisa membuka entrepreneur individu. Entrepreneur dalam bidang kepenulisan. Contoh, nanti Bapak Ibu akan menawarkan kepada bupatinya untuk ditulis kisah nyatanya atau biografinya. Atau Bapak Ibu bisa menulis autobiografi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nuliskan biografi dari kepala sekolahnya, biografi dari ibu dan bapaknya. Ini kan akan membangun keabadian dan peluang-peluang itu nanti kerjasamanya dengan siapa? Dengan UPT Unsiah Press yang tinggal diterbitkan oleh Pak Taufik. Jadi kita sebagai entrepreneur penulisnya, lalu percetakannya nanti di Pak Togan penerbitannya. Jadi ini sinergis kolaboratif yang nyata. Lalu tuliskan dari hati dengan penghayatan penuh sehingga pembaca serasa mengalami dan merasakan seperti dalam situasi dunia nyata. Jadi ketika kita menuangkan ide gagasan saat misalnya contoh senja itu aku tiba-tiba kaget ketika aku mendapat telepon dari istriku. Dikabari bahwa anakku sedang sakit. Saat itulah aku betul-betul gegap gempita segera mencari cara bagaimana aku pulang dari perantauan. Aku berusaha mencari tiket untuk pulang tapi tidak kudapatkan. Lewat darat tidak dapat, lewat laut tidak dapat. Aku sambil tertegun, aku terus berdoa semoga anakku tidak apa-apa. Tapi saat istriku ngabari bahwa anakku sudah kritis, aku terus berdoa minta kepada Allah agar diberikan kekuatan. Agar diberikan kekuatan. Tapi di saat aku sudah tiba di bandara, mencari tiket tidak dapat, akhirnya aku harus menunggu besok pagi. Dan di saat menunggu aku terus berdoa, aku dikabari anakku telah tiada. Nah, cerita yang melakukan penghayatan, menuliskan kisah itu dari hati, itu akan membawa betul-betul dampak nyata. Di saat itulah aku benar-benar terpukul. Aku betul-betul terpuruk. Di saat aku berada di perantauan, aku tidak bisa bertemu anakku. Saat terakhir kalinya meninggalkan dunia ini, aku tidak bisa bertemu dan memeluknya.
Aku hanya bisa menangis, menangis dan menangis. Nah, Bapak dan Ibu, jadi mengisahkan sesuatu kisah dengan perasaan itu betul-betul harus menjadi satu kesatuan. Sehingga apa? Pembaca itu betul-betul bisa merasakan seolah-olah bisa merasakan di dunia nyata. Nah, sebagai contoh lagi misalnya saya contoh satu lagi menulis kisah nyata dengan ibu. Saat kita berada di perantauan, kita dikabari ibu kita sedang kritis. Nah, di saat itulah kita akan menjadi salah satu bagian penting kita bisa merasakan bagaimana kedekatan kita dengan seorang ibu. Tapi tiba-tiba kita saat aku menerima telepon dari kakak bahwa ibu sedang sakit keras. Saat aku meluncur pulang sampai di rumah akhirnya aku hanya bisa menemukan ibu yang sudah terbujur kaku. Aku tidak sempat bertemu dengan ibu. Nah, kisah-kisah nyata itu banyak dan saya kira ibu bapak mengalami semua dan itu akan bisa menjadi pemantik bagaimana kita menuangkan ide dan gagasan berbasis kasus dan itu akan bisa real dibumbui dengan imajinasi itu akan menjadi nyata dan pembaca betul-betul seolah akan merasakan itu. Siapa yang tidak akan berlinang air mata ketika kita bicara masalah ibu. Nah, kemudian slide berikutnya kita lihat Bapak dan Ibu, sekarang kita akan lihat bagaimana kita menggunakan acuan dan panduan. Satu lagi, Mas Taufik, slide berikutnya. Nah, jadi di slide berikutnya ini, nah ini, gunakan acuan sebagai panduan penulis. Ini saat kita sudah harus mulai menentukan alur penulisan kita. Yang pertama, tentukan tema slide sebelumnya. Iya. Yang pertama tentukan tema kisah inspiratifnya, yakni agama, sosial, budaya, pendidikan, hukum, politik, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, batasi halaman. Buat tidak berkepanjangan. Jangan terlalu panjang lebar. Buatlah 3-4 halaman, tetapi bermakna dan menyentuh pembaca. Jadi setiap poin, setiap bab itu buat aja 3-4 halaman, tapi betul-betul bisa menyentuh. Kemudian satu paragraf cukup 5-6 baris saja, nggak usah panjang-panjang. Sehingga tidak mengaburkan ide briliannya yang bermakna. Ya, ini. Jadi tentukan tema, kisah inspiratifnya, boleh itu agama, sosial, budaya, pendidikan, hukum, politik, dan lain sebagainya. Banyak. Lalu batasi halaman. Kenapa saya minta batasi halaman ini? Karena kalau Bapak Ibu berpanjang-panjang nanti apa yang tadi saya sampaikan menyentuh tadi akhirnya hilang, kabur. Nah, satu paragraf cukup 5-6 baris saja sehingga tidak mengaburkan ide briliannya yang bermakna. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Buatlah kerangka isi tulisan Bapak Ibu sehingga untuk memudahkan dan sebagai acuan menulis. Misalnya sederhana ini, kerangka sederhana ini. Bapak Ibu ingin menulis autobiografi. Oh, masa anak-anak, masa remaja, masa tua. Atau misalnya Bapak Ibu mau menulis masa ini autobiografi tentang karir. Oh, masa betul-betul masih berjuang dari nol. Lalu sudah mulai mendapatkan sekarang mulai sukses. Bagaimana kisah tentang kesuksesannya, lalu berbagi kepada umat, itu menjadi kerangka yang bisa menjadi acuan. Lalu buatlah paragraf awal yang menyentuh dan memantik keinginan pembaca untuk terus menyelesaikan bacaannya. Ini, jika posisi itu akan menjadi bagian penting. Buat paragraf awal yang menyentuh dan memantik keinginan pembaca untuk terus menyelesaikan bacaannya. Nah, kemudian pilihlah judul yang keren dan luar biasa sehingga menjadi magnet. Ini penting. Jadi pilihlah judul yang keren dan luar biasa sehingga bisa menjadi magnet. Contohnya misalnya judulnya kalau tadi saya katakan memoir Sobat Ambyar. Nah, itu menjadi salah satu judul yang memantik dan menarik. Kemudian misalnya judul Ayah Ibuku Malaikatku. Nah, ini kan menarik ya. Ayah ibuku malaikatku. Atau misalnya ayahku matahariku. Nah, ini. Jadi sesuatu yang bisa memantik pembaca. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Buatlah tulisan Anda dengan aneka rasa, ya. Buatlah tulisan Anda dengan aneka rasa,
manis, asam, dan rasa lainnya, sehingga membuat pembaca ketagihan. Jadi biar sakau, Bapak Ibu, biar para pembaca itu bisa sakau itu, ya itu kita buat dengan pola kita beri pemantik pemanis. Tadi saya katakan mungkin pemantik itu bisa diwujudkan dalam bentuk diksi-diksi humor, bisa juga dalam bentuk diksi-diksi yang sedih. Ini bergantung konteks tulisan kita seperti apa, ya. Kemudian bacalah dan editlah draft tulisan Anda kembali, kalau perlu sampai 7 kali, sampai menjadi naskah final. Jadi saat Pak Romadi kan selalu berpesan, saat menulis jangan jadi editor. Nulis ya nulis saja, mengalir sampai selesai. Setelah itu baru dibaca edit yang pertama. Dibaca tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Lalu edit kedua, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Edit ketiga, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Edit keempat, minta orang lain membaca. Masukan-masukan menjadi bahan edit yang kelima. Lalu edit keenam baca ulang lagi. Edit ketujuh, edit finalnya. Setelah itu buatlah ending yang istimewa, super, motivatif, dan inspiratif. Kalau aku berada di pelukan ibuku, saat senja itu, ibu selalu berpesan kepadaku, "Nak, jadilah kamu anak yang hebat dan bermanfaat. Anak sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi. Anak bermartabat yang maslahat untuk umat. Karena di situ akan senantiasa memberikan kebaikan untukmu dan juga kebaikan untuk ibu. Karena dengan begitu, senantiasa sandaranmu kepada Tuhan itu menjadikan dirimu anak yang soleh. Dan ketika kamu menjadi anak yang soleh, maka disitulah pahala akan terus mengalir pada ibumu. Ibu akan selalu bangga padamu, nak. Disitulah kekuatan ibu untuk senantiasa menyertaimu. Setiap langkah dan setiap pekerjaanmu, insya Allah doa ibu akan selalu menyertaimu." Nah, itu ending-ending yang seperti itu kan menyentuh dan betul-betul motivatif dan inspiratif, ya. Oke, paragraf berikutnya, ketika itu nanti sudah jadi tulisan, jadi draft, diterbitkan oleh Pak Topgan, maka kita masuk ke slide berikutnya, rayakan hasil tulisan Anda agar menginspirasi yang lain. Nah, ini saat bedah buku, review, dan juga ini bedah buku biografinya Prof. Rafiq Arifidi waktu itu bersama redaktornya Kompas, Solo Post, dan juga beberapa media cetak lainnya, dan bersama saya. Ini di pola itu untuk merayakan hasil tulisan kita. Jadi di situ yang senantiasa kita buat, maka Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bisa untuk menulis, dan itu menjadi hal yang sederhana ketika Bapak Ibu mencoba menuliskan, dan tidak usah berpikir benar dan salah, baik dan tidak, itu menjadi bagian penting untuk kita wujudkan. Baik, slide berikutnya. Jadi ketika itu sudah, pertanyaan saya adalah kapan Bapak dan Ibu akan merayakannya? Maka pesan saya, membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari. Menulislah untuk membangun keabadian, karena setiap makhluk yang hidup pastilah akan kembali kepadanya. Saatnya sekarang kita berliterasi bersama dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat. Salam hebat dan luar biasa dari Pak Rohmadi. Semoga sukses untuk Bapak Ibu, dan ini menjadi bagian penting. Terima kasih, segala kekurangan mohon dimaafkan. Kita akan lanjutkan diskusi dan kita pantik apa yang sebenarnya akan bisa menjadi ide-ide gagasan real yang nantinya bisa kita realisasikan bersama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Taufik. Itu sedikit yang saya paparkan yang bisa kita pantik dan bisa kita jadikan bahan diskusi bersama-sama. Sukses dan luar biasa untuk Bapak Ibu yang keren. Kami kembalikan kepada Pak Taufik.